I call it learn. I've been the one to stay while bridges burn. Maybe I'm safe alone. Maybe I'm built for my own. No one can leave if I don't let them close. No one can break what they can't hold. Saya bahkan nggak bisa maju saya jadi jaksa. Kan jaksa di Indonesia juga harus tinggi tertentu loh, ya nggak? Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Gue tuh nggak bayar, masuk angkatan gue yang dibayar. Wing, maksudnya saya dapat bonus loh. Masuk angkatan, $7.000, berapa ribu dolar gitu. Mengeluarkan uang. Nggak ngeluarin, malah dikasih duit gitu. Dari langit-langit itu bolong tembus mental di meja saya, di meja Depan itu ya pas exactly. Kalau tadinya saya nggak nunduk, ini yang kena. Jadi kalau memang saat itu memang saatnya harus sudah meninggal, ya meninggal di situ. Shiva WNI jadi tentara Amerika Serikat berawal diskusi dengan tetangga tentara di AS. Shiva 20 tahun, seorang wanita warga negara Indonesia menjadi tentara Amerika Serikat menuai beragam kritikan publik. Hal itu viral setelah momen haru saat sang ibu mengantarnya ke bandara untuk bertugas sebagai tentara Amerika Serikat. Safitri, ibu dari Shiva, menjelaskan keputusan sang putri untuk bergabung dengan militer AS telah melalui pertimbangan setelah berdiskusi dengan sesama diaspora Indonesia yang juga menjadi tentara di AS. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa salam ya WhatsApp untuk pakcik-makcik di negeri seberang sana. Topik kali ini pembahasan karena lagi perang ini ya. Gampang masuk tentara Amerika dan berbahaya. Ya, ini sudah kita lihat dari cuplikannya ya. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Ini tadi sengaja saya pilih banyak kok orang Indonesia yang sudah jadi tentara Amerika itu. Saya kenal beberapa orang juga. Dan saya ambil 2 orang ini. Kenapa? Kalau di Indonesia itu memang nggak akan lulus jadi tentara. Nggak akan lolos. Mbak yang satu tadi, wing tadi kan. Pendek, jelas pendek. Indonesia punya standar kan, masuk tentara itu tingginya berapa. Yang terakhir tadi siapa sih Pak? Minus, mata minus kok lulus. Ya, ini yang akan saya terangkan. Pertama, persepsi tentara itu antara Indonesia ya. Indonesia dengan Amerika itu beda sekali. Negara maju lah pada umumnya seperti di Jepang ini. Jarang sekali anak muda atau apalagi anak-anak orang kelas menengah ke atas yang mau jadi tentara. Itu beda dengan Indonesia. Di Indonesia jadi tentara, jadi polisi. Ini bukan maksud saya merendahkan loh. Ini saya brutally honest. Saya ngomongin apa adanya situasinya. Di Indonesia jadi tentara, jadi polisi orang bangga kan. Saya bukan apa-apa, adik-adik sepupu saya, om-om saya banyak yang tentara. Dari yang tamtama sampai yang perwira, banyak tentara polisi. Itu bukan main, bangga keluarga kalau tembus itu. Nangis-nangis. Ya, nggak heran juga kita ada yang nyogok-nyogok kan. Itu perbedaan persepsi dua negara aja. Di Indonesia orang masih bangga jadi tentara, jadi polisi. Cewek-cewek banyak yang mau umpamanya kan. Merasa safety. Itu beda sekali di negara maju. Di negara maju itu entah kenapa. Mungkin karena orangnya udah berpikiran maju, lapangan pekerjaan banyak. Orang jarang sekali mau jadi tentara itu. Ya, seperti di Jepang ini. Itu setiap saat ada pengumuman di stasiun mereka mencari tentara. Kadang digedorin ada ponakan saya sini, anak kakak istri saya 2 orang, berapa kali ditawarin. Kadang mereka beli pesawat tempur, nggak ada pilotnya. Ya, itu beda sekali persepsi. Dan kita bahas Amerika dulu lah khususnya. Di Amerika itu jarang sekali orang lokal lah ya, apalagi anak-anak yang kelas menengah ke atas, jarang sekali. Yang banyak itu ya para imigran yang sudah punya green card. Kalau kita punya green card, itu sudah bisa jadi tentara. Asal badanmu sehat, semeter kotor pun lolos kamu. Nggak ada yang istimewa, lolos. Itu contoh Mbak tadi, pendek dia.
sempat kerja di toilet, di housekeeping, bersih toilet, ya masuk tentara lolos. Ya, yang adik SIPA tadi minus, jelas kacamata minus. Kalau di Indonesia nggak bakalan lolos itu. Ya, hanya standar dua negara berbeda, karena di Indonesia tuh jadi tentara polisi masih begitu disukai, digemari, diagungkan. Jadi standarnya tinggi, itu sah-sah aja, itu gayanya Indonesia. Kalau di Amerika ada yang model kemarin, ini bukan maksud saya merendahkan ya. Kalau dari model dari apa kita jadi tentara ya bukannya bagus, malah turun itu statusmu. Saya tahu semua tentara itu. Saya punya swimming team, anak murid-murid saya sering race, istilahnya ada swimming meet, race itu kami pergi ke Yokosuka, itu base American base di Yokohama. Saya masuk base itu sering, banyak tentara Amerika kenalan saya. Ya bagi orang Amerika ada yang cuman, nggak ada yang serius mereka masuk tentara itu. Ada yang 2-3 tahun berhenti, kayak kerja kontrak mereka bikin, kayak outsourcing. Ada yang 2-3 kali yang pengen cowboy, yang pengen ngerasa perang, 2-3 kali deploy, besok pulang. Kalau nggak stres ya, ya berhenti. Banyak bekas-bekas tentara Amerika di sini. Ada 2 orang teman saya jadi parkir dia. Ini biasa sekali jadi tentara itu. Jadi saya ingin melihat pandangan dua negara ya. Buat orang Indonesia kadang selalu dibesar-besarkan, dibanggakan di televisi, malah menghina-hina tadi di Indonesia begini. Coba nggak perlu aduh lah. Silakan mau jadi tentara Amerika, jadi apa silakan aja, tapi jangan menghina-hina bangsamu. Tuh nggak ada yang spesial jadi tentara Amerika. Ya, kalau kamu punya green card, badanmu sehat, lewat. Itu contohnya 2 orang tadi, Mbak. Satu semeter kotor, pendek. Yang satunya matanya minus kok lolos. Karena Amerika membutuh banyak tentara. Nah, orang-orang imigran inilah yang diambil Amerika. Dengan syarat mereka bisa jadi warga negaranya. Jalan pintas. Ini orang-orang Amerika Latin banyak. Amerika butuh tentara banyak karena mereka punya base tuh, contohnya di Arab yang lagi perang sekarang dengan Iran. 9 base-nya di sana ngelilingin Iran itu. Yang ditembakin Iran sekarang itu. Itu ada 500-an udah yang meninggal itu tentara Amerika. Itu banyak orang-orang imigran, orang apa yang taruh di garis depan. Mbak tadi kan yang pertama tadi udah merasakan hampir mati dia. Orang Amerika yang kelas menengah ke atas ya kalau ditanya banyak mereka paling jadi lawyer, jadi dokter dulu dunia. Sekarang mereka banyak pengen jadi influencer malah. Jadi beda lah, nggak usah terlalu, silakan jadi tentara di Amerika tapi nggak perlu menghina negaramu. Ini kadang media kita juga berkuar-kuar membesar-besarkan. Saya pernah baca jadi tentara Amerika dapat gaji 60 juta. Pala otakmu, itu tergantung tingkatmu juga berapa lama kamu service, berapa lama kamu jadi tentara, apa pangkatmu. Kalau kamu ya baru masuk pangkatmu kopral nggak nyampe juga segitu. Paling $3.000 itu ya usah bisa dicari di Google aja, cari gaji orang tentara Amerika. Dan risikonya sangat tinggi. Makanya banyak orang nggak mau. Orang negara-negara maju aja, orang Jepang aja mana ya? Coba tanya dari 1.100 anak, jarang 1 orang yang mau jadi tentara atau polisi. Mereka malah pengen jadi atlet, pengen jadi pemain bola top. Tergantung lah opini ya. Jadi saya sudah lama pengen menjelaskan ini sebenarnya. Jadi nggak usah disamakan ya. Malah cewek-cewek Amerika tuh kadang ya tahu cowok itu tentara atau polisi nggak mau mereka lagi. Bayangin tuh. Karena risiko punya suami tentara, apalagi tentara Amerika, dikit-dikit perang di semua dunia terlibat dalam peperangan di Eropa, sekarang di Timur Tengah. Kamu ya orang-orang imigran yang masuk tentara ini yang taruh di garis depan dulu. Ya, itu Mbak tadi kan ngasih tahu dia. Nggak bisa nolak. Ya, banyak itu tentara Amerika pas giliran dideploy ke baris depan, banyak nangis-nangis, ketakutan gitu gini. Karena motivasi mereka masuk tentara itu bukan untuk perang apa dulu. Karena pengen dapat warga negara. Terus pengen dapat makan gaji gratis, tahu-tahu dikirim ke garis depan. Banyak yang ketakutan.
Jadi itu saja ya, di negara maju itu jadi tentara, polisi itu nggak populer gitu loh. Bukan saya merendahkan loh, boleh tanya sendiri. Orang di Thailand aja lihat orang pas wajib militer itu yang kena kan diundi, yang nggak kena itu bukan main senangnya, yang kena itu kadang nangis-nangis. Lihat sendiri, search sendiri, nggak usah percaya dengan saya, search sendiri. Jadi silakan mau jadi tentara Amerika itu ini, tapi nggak perlu menghina-hina ngejek bangsamu, karena beda persepsi ya. Di Indonesia jadi tentara polisi itu wah sekali. Di negara-negara maju Amerika itu nggak, orang-orang lokal jarang yang mau. Apalagi di Jepang ini aja jarang yang mau jadi tentara, padahal jarang perang. Tentara Jepang ini mana ada perang. Kalau jadi tentara Amerika ya siap-siaplah perang. Apalagi kita imigran yang pengen jadi warga negara, ya kita dilempar dulu ke umpan peluru ke garis depan. Sekarang itu 9 base, American base itu 9 di negara ngelilingin Iran. Semua udah dihancurin sama Iran. Ya mungkin kalau perang di ground, menyerbu total ya makin banyak lagi yang meninggal itu, yang mati. Karena Iran dibantu sama Cina dan Rusia. Itu perang modern. Ya itu saja ya teman-teman, banyak yang nanya, tolong bahas Bang fenomena ini, itu saya bahas. Saya nggak ngomong bahas, saya sering ke base, ke sarangnya tentara Amerika sini, base. Itu di Okinawa ada base-nya, itu di Tokyo ini di Yokohama, Yokosuka namanya. Saya masuk ke base itu gampang, banyak tahu saya yang kacamata minus tebal, yang semeter kotor, semua lewat. Karena Amerika memang butuh tentara. Yang mau masuk itu nggak banyak minatnya, jadi nggak ada spesialnya lah, ya. Kalau nggak percaya silakan aja jadi dapat green card di Amerika itu, coba ngelamar. Itu saja video kali ini. Mungkin terima kasih yang subscribe, terima kasih yang nonton. I see you next time. Bye-bye. Bukan hanya tentang senjata dan medan tempur. Di balik seragam loreng, ada tangan yang sigap menolong saat bencana datang. Mereka menjadi juru masak di dapur umum, tenaga proyek di tengah puing, memperbaiki listrik yang padam, dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. TNI juga hadir sebagai pengajar bagi anak-anak di pelosok, mengoperasikan alat berat, hingga melakukan misi penyelamatan sandera dengan keberanian dan ketelitian. Inilah TNI, multitalenta, serba bisa, dan selalu hadir untuk rakyat. Bukan hanya saat perang, tapi di setiap keadaan yang membutuhkan pengabdian. TNI bukan hanya tentang senjata dan medan tempur. Di balik seragam loreng, ada tangan yang sigap menolong